you are like that, it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Jadi gue ngerasa gue kayaknya ada perasaan tertolak gitu kan, karena ketika gue masuk di lingkungan baru kayaknya gue nggak punya teman ya. Kita bahas di podcast yang pertama itu kan, kayaknya gue susah nyari teman, kayaknya gue begitu punya teman gue nggak bisa nggak bisa langgeng kayak gitu. Gue mulai melihat bahwa gue punya masalah dengan itu. Bukan teman-teman gue yang ninggalin gue, tapi gue yang ninggalin teman-teman gue. Bukan bukan gue yang ditolak, tapi gue yang menolak mereka duluan. Kalau kita nggak mengakui, kita nggak akan merasa butuh kan untuk ditolong oleh orang lain. Kita nggak akan merasa butuh untuk mencari seseorang untuk menemani kita dalam proses kita. Karena ya kita nggak ngaku kan. Kalau kita nggak ngaku gimana sih? Kita nggak ngerasa diri kita bermasalah, ya diam aja, kita nggak akan ngelakuin apa-apa. Perjalanan gue juga mirip-mirip ya, nggak tahu kita dipertemukan pasti bukan kebetulan, karena ketika lu mikirin buat sembuh, gue juga mikirin buat sembuh nih. Nah, jadi cocok kita, sefrekuensi katanya. Cocok nih. Gue juga sempat mikirin kayak gue ada masalah, gue nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Gue harus beresin nih luka-luka gue. Kayak perasaan tidak percaya, perasaan takut ditinggal, itu tuh ada banget gitu. Perasaan tidak layak gitu. Kayak gue nggak pernah cukup baik, gue nggak cukup pinter, gue nggak cukup hebat. Nah itu ternyata luka dan harus benar. Dalam proses. Terus gimana? Kalau gue mulai sadar itu ketika orang yang gue andalkan nggak bisa gue andalkan lagi. Jadi kayak lu kehilangan pegangan gitu ya? Iya. Jadi biasanya standar gue tuh selalu nanya dia. Menurut gue gimana? Walaupun gue nggak selalu terima masukan dia, tapi kalau gue udah tanya, gue ngerasa oh ya cukup lah penilaian gue gitu. Sampai suatu momen yang harusnya bisa gue andalkan, yang biasanya gue andalkan, gak ada lagi gitu kan. Jadi kayak gue kehilangan pegangan, bener kata lu ya, gue kehilangan pegangan, gue kehilangan tujuan, gue bingung gitu, salut mau kemana, harus apa, kenapa gue di sini gitu. Terus habis ini gue mau ngapain tuh bener-bener blank. Dan tapi di momen itu tuh gue sadar nih bahwa gue perlu punya pijakan berdiri. Ya walaupun gue punya Tuhan, gue kenal Tuhan gitu ya, tapi kadang-kadang tanpa sadar tuh kita bergantung sama seseorang tertentu yang kita percaya. Nah ketika nggak ada, kayak jadi bingung kan. Terus kayak semuanya salah, semuanya jadi nggak berarti. Gue kayak gini kayaknya nggak ada gunanya. Gue yang tipe fighter dalam menghadapi masalah, gue ada di titik dimana kayaknya gue menyerah aja deh, gitu, sampai kayak begitu. Terus gue mikir kayaknya ada yang nggak benar nih sama gue. Gue yang teratur hidupnya, yang disiplin semuanya, tiba-tiba jadi nggak mau ngapa-ngapain. Kayak gue pengen stop, gue pengen kabur aja. Nah itu gue ngerasa, gue takut kalau gue nggak beres, lama-lama gue gila nih. Gue takut. Akhirnya ya itu, ngobrol-ngobrol sama lu juga kan, ketika lu bergumul, akhirnya ya itu, gue menemukan, oh ternyata akarnya itu jauh ketika gue masih kecil. Ketika gue umur 3 tahunan, ketika gue SD, waktu SMP, itu ada trigger-trigger yang buat gue tuh luka ternyata, tapi gue nggak sadar. Dan luka itu gue bawa. Sebabnya gue jadi kayak gitu, jadi bergantung, gue jadi takut, gue jadi nggak pede, gue susah percaya, gitu. Gue nggak percaya bahwa gue cukup dicintai,
Iya, sampai kayak begitu, ya ampun. Mm-mm. Tapi kayaknya hampir semua orang sebenarnya bermasalah dengan itu ya nggak sih? Untuk perasaan dicintai, perasaan layak. Sebenarnya kayaknya semua orang berproblem deh dengan itu. Nggak tahu deh kalau ada. Mungkin ya sebagian besar lah kalau nggak boleh kita bilang semua orang. Sebagian besar, hampir semua orang. Dan Cuman ada yang sadar, ada yang enggak. tanpa sadar ya, waktu kita merasa kita tidak cukup dicintai, ketika orang mencintai kita jadi mempertanyakan, benar nggak nih orang sayang sama Iya, ya, iya. Jadi kayak nggak percaya. lo Bener. sayang sama gue gitu, kayaknya kayak nggak siap menerima cinta, bukan karena orangnya nggak cinta kita loh, tapi karena kitanya emang masih luka. Nah, ini kita harus push. Karena ngerasa nggak layak kan, kayak siapa sih gue kayaknya nggak layak untuk lu cintain, kenapa lu cinta sama gue? Kayaknya lu salah deh, apa yang lu lihat dari gue, ya kan, kayak gitu kan mikirnya. Gue sempet sih ada di titik itu juga. Iya. Kayak susah mempercayai ada orang yang sayang sama gue karena gue ngerasa gue nggak layak untuk dicintai, gue ngerasa gue nggak baik, satu kan, karena itu tadi ada label-label negatif yang udah terpatri di dalam kepala gue bahwa gue tuh bukan orang yang baik, gue anak nakal segala macem. Jadi kayak kalau ada orang yang bisa ngelihat sisi baik gue tuh rasanya, lu nggak salah lihat apa? Kayak nggak percaya gitu. Oh, kalau gue tuh justru bukan nggak percaya, gue tuh merasa kalau orang sayang sama gue, dia bisa tiba-tiba berubah pikiran setelah tahu sisi lain gue gitu loh. Jadi kayak lebih ke takut ditinggal setelah bisa. Gue jadi inget kalimat yang ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya. Iya, maksudnya gue lebih udah deket. Iya, lebih baik enggak gitu. Makanya gue sangat hati-hati soal pasangan ya. Gue sangat hati-hati. Karena ketika gue sudah naruh hati, itu long last, bertahan untuk jangka waktu yang sangat panjang gitu. Gue nggak mudah, gue orangnya monoton, jadi gue nggak mudah berpaling. Nah, tapi nggak mudah menggantikan ya. Ya, satu sisi gue punya ketakutan itu dulu ya. Dan jangan setelah dia kenal gue, dia akan nggak bisa terima gue gitu, dia akan tinggalin gue gitu, karena ya itu label, maksudnya bukan label sih kalau gue, lebih ke nggak yakin, nggak percaya diri. Jadi memang semua perasaan tidak percaya atau perasaan tidak layak itu ya sumbernya dari luka ya, dari trauma yang akhirnya memang harus dikenali, disadari dan cari loh dilepaskan. Ketika gue sadar itu, sadar penyebab kenapa sih gue jadi nggak percaya, kenapa gue nggak merasa cukup gitu. Itu gue happy dan bisa tidur nyenyak. Oh, ternyata ini masalahnya. Oh, ternyata gitu. Jadi kayak menemukan titik terang di tengah kegelapan, dan gue bahagia banget. Jadi gue bisa bilang, ya ini cukup, kamu layak. Walaupun kamu punya kekurangan, tapi bukan berarti orang bisa tinggalin dan buang gitu. Maksudnya perasaan itu tuh harus dijauhkan. Jadi kalau bahasa psikologisnya tuh kita jadi tahu program-program apa yang ada di dalam diri kita dan kita bisa ganti programnya ya. Dengan apa yang Tuhan bilang soal diri kita. Ya selalu harus ada Tuhan ya kan, obrolan kita santai tapi ada Tuhan di sana. Benar. Dan semua perjalanan ini terjadi itu nggak ada yang kebetulan sih. Maksudnya ketika kita punya partner, rekan seperjalanan, terus kita bisa terbuka ngomongin apa aja. Kita tuh apa yang nggak diomongin ya? Sampai semua perasaan. Nah, ini nih, waktu perjalanan healing, perjalanan untuk sembuh itu, yang aku belajar banget adalah mengakui. Kadang ya kalau kita kecewa, kita tuh nggak berani bilang kita kecewa.
Bener. Kita tuh kadang cuma bilang aku marah gitu, tapi sebenarnya kita kecewa. Dan kadang kita nggak mau ngakuin kenapa kita kecewa. Kayak misalnya ternyata harapan kita nggak tercapai, gitu. Apa yang kita rencanakan gagal, itu kan sebenarnya kecewa ya. Tapi kadang kita cuma generalisasi bilang aku marah, gitu. Padahal itu bukan marah. Mengenali emosi, terus mengakui emosi, itu proses belajar. Gak boleh malu sih intinya. Iya, karena kalau kita nggak berani akuin, ya kita nggak akan berani ngelepasin juga. Kan apa yang tidak kita pegang nggak akan bisa kita lepas, harus dipegang dulu. Jadi ya kalau ini Mbak Mega sama ada satu lagi sih Mbak Kintari namanya. Jadi dia tuh psikolog juga, hipnoterapis juga. Aku suka baca-baca postingan dia kan di Instagram. Nah dia bilang peluk dulu gelapmu, peluk dulu apa namanya, terima dulu semua rasamu, baru kamu bisa lepasin, baru kamu bisa apa namanya, lihat terangnya gitu. Jadi memang ya gitu, kita memang harus menerima, mengakui semua yang kita rasakan. Karena semakin kita nolak ya semakin akan berontak sih ya. Kayak maksudnya kayak kalau kita nggak terima kan artinya kan kita tolak dia kan. Kita tolak jadi ya gontok-gontokan terus dah. Ya. Kunci untuk sembuh itu yang pertama ya, yang aku belajar dari apa yang aku dan Tri alami adalah kenali trigger. Maksudnya seringkali itu ada masalah-masalah tertentu yang kalau muncul tuh jadi pemicu kita. Masalahnya tapi itu aja gak sih? Maksudnya intinya persoalannya tuh sebenarnya itu, cuman kisahnya beda-beda atau apa namanya, kejadiannya beda-beda, tapi sebenarnya poinnya ya satu itu aja persoalannya. Dan waktu itu terjadi tuh biasanya pikiran kita kacau kayak benang kusut. Benar. Atau ada masalah. Nah itu coba diurai satu-satu. Kalau aku sih biasanya aku tulis ya apa aja sih yang aku rasain. Kenapa sih aku rasain ini? Nanti lama-lama tuh akan muncul kenapa. Nah dari situ kita bisa mulai perjalanan sembuh kita. Iya, gue juga ingat ada satu momen gue nulis apa namanya, gue sempat pernah bilang tuh, gue ngerasa gue pakai topeng yang banyak banget. Waktu itu juga kayaknya ada, waktu masih kuliah, ada materi di kelas juga kayaknya soal topeng-topeng gitu, dan gue mulai cari topeng gue apa sebenarnya, gue bersembunyi di balik apa gitu kan. Kayak misalnya yang waktu itu gue sadar itu gue bersembunyi ternyata tuh di balik kereligiusan. Jadi kayak gue ngerasa, karena kan tadi gue bilang kan, kalau gue masuk sekolah teologi nih, harusnya kan gue udah, istilahnya kayak labelnya itu kan, tadi kan gue bermasalah dengan label kan, label gue negatif, label gue anak nakal. Jadi harusnya kalau gue udah masuk sekolah teologi, label gue berubah dong, jadi anak baik, ya kan, label gue jadi anak Tuhan gitu kan, anak religius lah kayak gitu. Jadi gue berusaha untuk menjadikan diri gue sesuai dengan label itu. Jadi kayak gue maksa diri gue harus rajin saat teduh, gue harus jadi orang yang baik kayak gitu-gitu. Tapi ternyata pas gue konflik itu, gue menyadari bahwa ternyata gue nggak sebaik itu. Memang gue punya luka yang gue sembunyiin di balik religiusan gue, di balik kebaikan gue. Gue inget banget tuh dulu sempet ada yang konflik, gue sok-sokan jadi pendamai coba. Jijik banget kalau gue ingat. Kayak iya di kampus, jadi ada yang konflik tuh ya, siapa ya, Ripka. Ripka kalau kamu nonton nih, Ripka sama si Prilly kayaknya waktu dulu tuh, konflik mereka, terus gue kan deket sama si Prilly. Jadi kayak gue tuh yang, cobalah kamu mengampuni si Prilly, ya ampun gue kalau ingat, ya ampun kok gue kayak gitu banget ya, jijik banget. Kayak gue, pisok banget, kayak lu udah paling suci aja kan, paling suci aja nasihatin orang, kayak apa. Ternyata itu topeng. Itulah gue bilang, ternyata gue pakai topeng, gue pikir gue pengen itu jadi identitas gue kan, anak yang baik, anak yang anak yang religius kayak gitu-gitu. Gue pengen label gue ganti gitu kan. Jadi ya akhirnya gue kayak gitu pakai topeng, padahal harusnya yang akarnya dulu dicabut, apa traumanya dulu disembuhin, baru gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang akhirnya nanti apa namanya,
ya gue nggak usah berusaha untuk jadi anak baik, gue emang udah baik, gue memang anak baik gitu. Jadi berkaitan sebenarnya proses healing ini juga berkaitan juga sih ya dengan kalau kita belajar di kampus gitu kan soal pengudusan. Bahwa kita harus bertumbuh sebagai anak Tuhan kan. Betul. Dan gue sadarnya tuh bukan salah satu lagi gue bilang mah, satu-satunya malah gue mau bilang. Jadi penghambat pertumbuhan rohani terbesar itu adalah trauma, itu adalah luka yang kita nggak sadarin, yang kita nggak akuin, yang bikin kita nggak bisa jadi jadi pribadi yang utuh atau pribadi yang yang terbaik, versi diri kita yang terbaik karena kita nggak selesaikan itu gitu. Nih, jauhkan dari pikiran kalian itu perkataan begini, ya gue memang gitu orangnya. Nggak ada orang yang diciptakan jadi kayak gitu. Iya, itu cuma topeng. Karena kita nggak mau mengakui. Karena kita nggak berani menghadapi diri kita yang sebenarnya. Luka kita. Karena kan kalau berhadapan dengan luka ya pasti sakit lagi toh. Mengingat, melihat kembali rasa sakit kita. Oh iya, ya gue pasti baru nggak baca nyaman, buku. berdarah-darah. Baca buku, dia nulis gini, kenapa orang Kristen nggak mau baca Alkitab? Atau mungkin buat teman-teman yang dengar yang beda agama gitu ya, maksudnya yang menganut kepercayaan tertentu, kenapa sih orang tuh nggak mau menjalankan kehidupan spiritualnya? Karena waktu orang menghidupi perjalanan spiritualnya sungguh-sungguh, mereka tuh akan dibukakan tentang siapa dirinya sebenarnya. Maksudnya sejauh mana dia sudah berjalan dan kemana jalannya, benar apa salah tuh kebuka. Itu sebabnya kadang kita tuh nggak mau loh benar-benar bertumbuh secara spiritual karena kita nggak mau kebuka. Kita nggak mau nih ketahuan aslinya, bahkan sama diri kita sendiri kita tuh nggak mau. Kita mau tutupin semua dosa, kelemahan. Benar. Jadi kita kita menipu diri kita sendiri ya. Ayo bangun, ayo sembuh. Sembuh itu bukan tidak mungkin, bisa, tapi proses panjang. Jadi jangan menyerah ya. Dan sampai gue juga yakin sih mungkin setelah ini pun gue akan berhadapan dengan banyak lagi yang mungkin perlu diperbaiki, yang mungkin perlu gue sadarin. Tapi ya itu ketika kita udah berani menerima diri kita apa adanya, berani menghadapi sisi gelap kita, dosa-dosa kita, ya kita pasti bisa untuk bertumbuh, untuk jadi lebih baik. Gitu. Begitulah kira-kira kisah kita ya. Bahkan setelah mengikuti banyak berobat jalan, banyak sesi, itu tetap ada kok trigger-trigger yang buat, kalau aku sih lebih khawatir ya, masalah aku tuh selalu nggak jauh dari kekhawatiran, overthinking, selalu ada. Sama sih gue juga. Tapi kita bisa hadapi kok. Ingat lagi. Hal-hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, yang nggak bisa kita kendalikan, serahin sama Tuhan. Itu buat lebih tenang. Iya benar. Oke. Yang penting, kalau gue maksudnya, yang penting kita punya pegangan sih dalam proses itu. Jadi memang ya itu tadi, kita nggak bisa sendirian, harus ada. Iya. Kita nggak bisa sendirian dalam artian ya bergumul sendiri gitu kan. Kita perlu butuh teman seperjalanan dan butuh Tuhan juga. Gue pikir kalau gue nggak dipegang Tuhan ini ya, mungkin gue udah dari dulu gila kali ya. Atau kalau nggak gila mungkin dari dulu gue udah bunuh diri nih saking banyaknya luka gue. Tapi bersyukurnya karena memang gue anak Tuhan, gue dipegang sama Tuhan, jadi gue sampai hari ini bisa kuat gitu kan. Gue sampai hari ini walaupun gue udah sempet loh gue jerit-jerit saking gue nggak bisa ngeluarin emosi gue cuma bisa teriak jerit-jerit dan orang pikir mungkin kayak kenapa lu stres amat lu, kenapa lu gitu kan, kayak kenapa sih mesti sampai kayak gitu, karena nggak ngerti kan apa yang kita alamin, apa yang jadi tekanan kita gitu kan. Ya, jadi itu
satu, kita punya Tuhan, dua, kita punya teman yang mendukung kita, atau kita punya orang yang bisa mengingatkan kita, yang bisa mendukung kita supaya kita bisa tetap survive. Tuh. Oke, ada closing. Mari kita tutup sesi yang ini. Ya, silakan. Iya, buat teman-teman yang hari ini bergumul, mungkin berpikir masalah gue itu aja. Kok kayaknya gue kalau ngadepin ini reaksinya selalu begini. Gampang meledak-ledak, terus gampang iri, kayak nggak bisa terima kalau ada orang yang mencintai kita. Teman-teman coba ambil waktu nih untuk gali lagi. Jangan-jangan ada luka-luka yang belum sembuh. Kalau kita nggak sembuh, kita cenderung melukai orang lain. Itu pesannya. Berjalan sama Tuhan, cari partner buat saling mengingatkan, dan kesembuhan itu mungkin, bukan nggak mungkin. Oke, itu dari aku. Ada tambahan? Cukup sih kayaknya. Ya, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Nantikan kami berdua. Oke. Bye-bye. Dah.